Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan dengan NIM L131230119. Saat ini saya akan membawakan hasil PowerPoint saya di mana judulnya yaitu Analisis Ekonomi Program Konservasi Taman Nasional Komodo. Nah, selanjutnya kita masuk di pendahuluan. Indonesia adalah negara mega biodiversitas dengan kawasan konservasi penting. Taman Nasional Komodo memiliki nilai strategis karena memadukan fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. Dalam ekonomi lingkungan, nilainya mencakup jasa ekosistem seperti perlindungan keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon, dan wisata. Kunjungan wisata di Labuan Bajo menuntut keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem. Nah, tujuannya adalah menganalisis nilai ekonomi kawasan konservasi dan mengidentifikasi manfaat ekologis dan ekonomi. Kemudian, mengkaji keberlanjutan program konservasi. Tujuan laporan ini menekankan hubungan antara manfaat kawasan, nilai ekologis, dan daya tahan program konservasi. Nah, selanjutnya, aturan dan kebijakan. Pengelolaan Taman Nasional Komodo diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, PP Nomor 28 Tahun 2011, dan menetapkan UNESCO 1991. Kebijakan terbaru menekankan ekowisata keberlanjutan, pembatasan daya dukung, dan tarif wisata premium. Pendekatan yang digunakan adalah valuasi ekonomi total atau TEV, nilai langsung, tidak langsung, dan nilai keberadaan. Kita masuk di sejarah perkembangan program. Pada 1980, penetapan sebagai Taman Nasional. 1991, status World Heritage. Dan tahun 2000 sampai 2010, pengembangan wisata alam. Dan 2015 sekarang dan sampai sekarang wisata premium dan konservasi ketat. Data kunjungan wisata di 2018 kurang lebih 176.000 dan 2019 kurang lebih 221.000 dan pada tahun 2020 turun drastis akibat COVID-19. Di tahun 2023 mulai meningkat kembali lebih dari 200 wisatawan. Nah, kita masuk di nilai investasi dan cakupan program. 3 sampai 5 tahun. Triliun investasi, di mana estimasi total investasi pengembangan Labuan Bajo pada 2018 dan sampai 2013 lintas sektor termasuk akses jalan dan bandara. Nah, 173.300 hektar luas total cakupan program konservasi dan pengelolaan kawasan. Dan pada laut, 113.000 hektar dominasi wilayah laut menegaskan perlindungan terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut. Nah, investasi pemerintah, Kementerian BUMN, dan swasta memberi multiplier efek ekonomi melalui pendapatan masyarakat serta pertumbuhan jasa dan transportasi. Nah, kita masuk nilai manfaat ekologi. Yang pertama, perlindungan spesies langka komodo. Lebih dari 1.000 spesies ikan dan ratusan jenis karang. Yang ketiga, penyimpanan karbon dan blue carbon ekosistem. Dan selanjutnya, stabilitas ekosistem pesisir. Nilai manfaat ekonomi, pendapatan langsung, yaitu tiket masuk dan jasa wisata dengan estimasi penerimaan sekitar 150 sampai 300 miliar ribu rupiah per tahun sebelum pandemi. Nah, pendapatan tidak langsung yaitu hotel, restoran, transportasi, serta UMKM lokal seperti souvenir dan kuliner. Nah, dan dampak lokal yaitu ribuan tenaga kerja terserap dan PAD di daerah meningkat. Dalam ekonomi lingkungan, ini termasuk direct use value, dan multiplier efek regional. Selanjutnya kita masuk di ancaman program yaitu yang pertama, konflik lahan, kedua illegal logging, ketiga kurangnya kapasitas masyarakat, keempat alih fungsi lahan dan selanjutnya kurangnya pendampingan.
Nah, selanjutnya itu ada overstaushing dan melebihi daya dukung lingkungan, degradasi habitat dan kerusakan terumbu karang, perubahan iklim dan coral bleaching, konflik kepentingan atau pembangunan versus konservasi, dan sampah polusi. Jika tidak dikontrol, biaya lingkungan dapat lebih besar daripada manfaat ekonomi. Kita masuk di kesimpulan yaitu Taman Nasional Komodo memiliki nilai ekonomi sangat tinggi dari wisata dan jasa ekosistem. Keberlanjutan program bergantung pada pengelolaan yang menjaga keseimbangan antara eksploitasi, ekonomi, dan konservasi. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.